Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayol ikhwah, as'adakunallah naharakun. Wa kaifa halukunna? Alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Baik, alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini naltaqi maratan ukhra fi hadzal makan li ajli ta'allumil lugha al-arabiyyah. Ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi untuk mengadakan pembelajaran bahasa Arab ya. Ya, sebelumnya suaranya jelas ya sebelum dimulai. Jelas. Kecil sih. Apa ini? Volume handphone Umi gedein. Udah gede. Udah gede. Udah gede. Coba Jelas, ya? keluar dulu sebentar deh. Live dulu sebentar nih. Nah, Masuk lagi nanti. langsung aja kita mulai ya. Saya nabda darsana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Jadi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kemarin. Ya, terakhir kita sudah selesai di bab fi'il majhul. Jadi ada fi'il maklum dan fi'il majhul, dan antum kemarin sudah belajar di bab fi'il majhul. Ya, hari ini kita melanjutkan di bab baru yaitu fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Nah, ini penjelasan yang lebih lanjut ya. Jadi dalam bahasa Arab itu sebenarnya kalau bagi yang pertama kali belajar nanti agak sulit akan memahami fi'il mu'tal, karena fi'il mu'tal ini ada perbedaan dari fi'il yang seperti biasa ya. Yang namanya fi'il kalau yang antum ketahui sebelumnya kan di dalamnya itu fa'ala ya, bentuknya itu fa'ala. Tapi nanti kalau di fi'il mu'tal nanti ada beberapa huruf yang berbeda. Ya, ada beberapa huruf yang berbeda. Maka dari itu ya, nanti untuk pembelajaran fi'il mu'tal nanti akan kita baca ya. Akan kita baca dan nanti mungkin nggak terlalu kita hafal ya. Yang penting untuk fi'il mu'tal nih, yang penting antum tahu saja ya. Jadi nanti ketika bertemu fi'il mu'tal bisa tahu lah jenisnya seperti apa. Nggak terlalu mungkin nggak apa-apa, karena fi'il mu'tal ini agak sulit ya. Maka langsung aja ya, kita masuk di bab 8, fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Coba silakan dibaca ya, Nisa. Berdasarkan unsur huruf penyusunnya, fi'il dibagi menjadi fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Fi'il sahih adalah fi'il yang terbebas dari huruf ilat dalam huruf penyusunnya. Sedangkan fi'il mu'tal adalah fi'il yang mengandung huruf ilat dalam huruf penyusunnya. Huruf ilat ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Jika suatu fi'il mengandung salah satu atau lebih dari satu huruf ilat ini, maka fi'il tersebut adalah fi'il mu'tal. Contohnya, qala berkata mengandung alif, wa'ada artinya berjanji mengandung wawu, nasiya lupa mengandung ya. Apa yang sudah kita bahas dalam buku ini dari bab 1 hingga bab 7 seluruhnya adalah fi'il sahih. Karena memang tujuan buku ini ditulis adalah sebagai pijakan pertama sebelum melangkah ke pembahasan ilmu shorof yang lebih mendalam. Begitupun di bab 8 ini penulis tidak membahas fi'il mu'tal terlalu rinci karena tujuannya hanya sebagai pengenalan saja. Apa manfaat mengenali fi'il sahih dan fi'il mu'tal? Manfaatnya adalah agar kita bisa membedakan mana fi'il yang perubahan kata tasrifnya sesuai kaidah asal normal dan fi'il yang fi'il yang tasrifnya tidak sesuai kaidah asal atau tidak normal, karena fi'il mu'tal memiliki kaidah tasrif tersendiri yang berbeda
dengan fiil sahih meskipun untuk wazan yang sama. Contohnya kata wa'ada artinya berjanji, masuk wajan bab 2 sulasi mujarrad ya, fa'ala yaf'ilu. Seharusnya berdasarkan rumus ini maka fiil mudhari untuk wa'ada adalah ya'idu. Akan tetapi pada kenyataannya malah bentuk fiil mudhari'nya ya'idu sebagaimana yang kita temukan dalam ayat berikut. Ayatnya dibaca. Langsung aja ya. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Nah, yakfi ya sampai situ dulu. Ya, jadi yang namanya fi'il mu'tal ini yaitu fi'il yang mana di dalam hurufnya itu mengandung alif, waw, dan ya. Kata kerja yang dimana salah satu huruf ya mengandung alif, waw, dan ya. Jadi kayak contohnya adalah kola. Di sini kita bisa katakan bahwasanya kola ini adalah fi'il mu'tal. Ya. Kenapa di situ disebut fi'il mu'tal? Jawabannya adalah karena ada salah satu huruf ilahnya. Huruf ilah itu alif, waw, atau ya. Dan di situ huruf ilahnya adalah alif ya, yang di tengah itu ya. Maka ini namanya fi'il mu'tal. Wa'ada juga sama. Nasiyah juga sama. Ini ada ya-nya. Kalau wa'ada ada huruf waw-nya. Ya. Jadi ketika antum menemukan fi'il mu'tal seperti ini, maka nanti akan ada perubahan yang berbeda tasrifnya dari segi fi'il mudhari atau dari segi yang lainnya. Ya, contohnya wa'ada. Harusnya kalau fi'il sulasi mujarrad kan fa'ala yaf'alu, harusnya wa'ada yau'idu, kan gitu kan aslinya. Wa'ada yau'idu, fa'ala yaf'ilu kan harusnya. Tapi ini kalau fi'il mu'tal nanti ada yang berbeda, bukan wa'ada yau'idu tapi wa'ada ya'idu. Wa'ada ya'idu. Sama seperti kola. Kola harusnya yakulu. Kola yakulu harusnya. Tapi nanti malah kola yakulu. Nah ini agak ada perbedaan ya. Nasiyah nanti juga sama. Nasiyah menjadi yansa. Harusnya nasiyah fa'ala yaf'alu ya. Harusnya fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu. Harusnya nasiyah yan sayu. Iya kan? Harusnya nasiyah yan sayu kan. Fa'ila yaf'alu. Nah, Ustaz. Nah, tapi kalau fi'il mu'tal nanti ada beberapa perubahan. Salah satunya adalah nasiyah yansa, qala yaqulu, sama wa'ada ya'idu. Nah, maka antum nanti akan belajar bagaimana fi'il mu'tal perubahannya. Tapi sebenarnya yang namanya fi'il mu'tal ini nanti nggak perlu diperinci ya, karena tujuan pembelajaran yang ada di fi'il mu'tal ini agar kalian mengenal saja ya. Karena seperti biasa, buku ini adalah buku yang untuk dasar ya. Jadi ketika orang pemula dalam belajar bahasa ya pakai buku ini. Tapi nanti kalau lanjutannya apakah ada ya. Dan bukunya kalau orang udah bukan pemula lagi, nanti bukunya bukan pakai bahasa Indonesia seperti ini. Bukunya pakai full bahasa Arab ya. Kayak gitu. Ya, karena harusnya emang buku bahasa Arab itu full bahasa Arab, tapi karena buku ini buat pemula maka pakai seperti ini. Tapi nanti kalau udah ini nanti baru makanya yang full Arab ya. Dan penulis tadi juga menyebutkan bahwasanya disebutkan bab ini karena biar kalian tahu ada yang namanya fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Ya. Langsung aja baca ya. Oleh karena itu penting untuk mempelajari fi'il mu'tal setelah kita memahami fi'il sahih secara sempurna. Fi'il sahih secara sempurna udah antum pahamin kemarin ya. Itu udah sempurna fi'il sahih yang antum pelajarin kemarin ya, dari fa'ala yaf'alu sampai yang terakhir istaf'ala yastaf'alu sampai rubai kan, fa'ala la yufa'lilu itu fi'il sahih sempurna. Antum udah mempelajari semuanya fi'il sahih. Ketika kita membicarakan fi'il mu'tal dan fi'il sahih, maka fokus pembahasan fi'il ini adalah pada bentuk asalnya, yaitu sulasi mujarrad, bukan pada bentuk sulasi mazid, karena wazan-wazan sulasi mazid secara asal memang mengandung huruf ilah, seperti fa'ala, tafa'ala, kemudian mengandung hamzah, ifta'ala, af'ala, istaf'ala, atau mengandung tasydid, tad'if, fa'ala, tafa'ala. Semua bentuk asli sulasi mazid ini termasuk fi'il sahih salim. Maka mauzun qatala, allama, ijtahada, dan aslama merupakan bentuk fi'il sahih salim meskipun ada huruf ilah, hamzah dan tasydid.
Fi'il sulasi mazid yang mu'tal pada dasarnya adalah fi'il yang dalam bentuk mujarradnya juga mu'tal. Contohnya istaqoma. Ya, aslinya koma. Jadi aslinya mu'tal, nanti mazidnya juga mu'tal. Ya, jadi kalau kita ngomong fi'il mu'tal, maka kita harus paham bahwasanya yang namanya fi'il mu'tal itu cuma ada di wazan sulasi mujarrad. Cuma ada di wazan sulasi mujarrad. Berarti sulasi mazid kan ada alif juga. Contohnya safaro. Safaro yusafiru ya, fa'ala yufa'ilu. Kan ada alif. Nah, apakah bisa kita sebut itu fi'il mu'tal? Nah, jawabannya tidak ya, karena yang namanya fi'il sulasi mazid itu bukan huruf asli, tapi huruf huruf tambahan. Huruf ziyadah. Berarti yang namanya fi'il mu'tal, kita harus tahu bahwasanya salah satu hurufnya adalah huruf asli. Huruf asli. Yang namanya fi'il mu'tal, kalau kita pengen tahu itu fi'il mu'tal atau bukan, kita harus kembali ke fi'il sulasi mujarrad dulu. Kalau sulasi mujarrad kan hurufnya asli semua kan. Maka di situ nanti kalau misalkan sulasi mujarradnya ada alif, waw atau ya, maka yang kayak contohnya kola, wa ada nasya, maka di sini bisa katakan bahwasanya itu fi'il mu'tal. Paham tuh? Paham tuh, Ustaz. Ya. Jadi inti dari bab ini adalah seperti itu, yaitu fi'il mu'tal. Antum harus tahu bahwasanya fi'il yang salah satu hurufnya terdiri dari alif, waw dan ya. Dan yang namanya fi'il mu'tal ini cuma ada di fi'il sulasi mujarrad, atau hurufnya itu harus huruf asli. Kalau misalkan kayak fa'ala, ini apakah mu'tal juga padahal ada alif? Tidak, karena alifnya di sini adalah alif ziyadah, alif tambahan. Kalau sulasi mazid itu udah tambahan semua, maka dia nanti bukan mu'tal. Sampai sini paham? Insyaallah, Ustaz. Paham ya? Jadi itu harus paham ya, fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Fi'il sahih itu adalah fi'il yang seperti biasa, fi'il yang tidak ada alif, waw dan ya, yang seperti sebelumnya. Dan fi'il mu'tal fi'il yang terdiri dari 3 huruf tadi. Alas ya. Alas, Ustaz. Selanjutnya pembagian fi'il sahih. Ya. Fi'il sahih terbagi menjadi 3, yaitu kita masuk ke fi'il sahih dulu. Berarti fi'il sahih adalah fi'il yang di dalamnya tidak ada huruf alif, waw dan ya. Nah, ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah al-fi'lu as-salim, atau bisa kita katakan fi'il sahih salim ya. Fi'il sahih salim. Fi'il sahih yang bebas dari huruf hamzah dan juga tad'if, tasydid. Contohnya kataba, fariha. Nah, semua fi'il yang dibahas pada bab merupakan fi'il sahih salim. Berarti kalau fi'il sahih salim adalah fi'il yang tidak ada di dalamnya huruf illah, dan tidak ada juga hamzah, dan tidak ada juga tasydid. Itu namanya fi'il sahih salim ya. Ya, berarti fi'il sahih salim itu hurufnya seperti biasa. Ya, seperti biasa. Nggak boleh ada tasydid juga, nggak boleh ada hamzah. Nah, terus yang kedua fi'il mahmus. Terus fi'il mahmus itu apa? Fi'il yang di dalamnya adalah salah satu penyusun hurufnya ada hamzahnya. Ada hamzahnya. Akhodha, ini akhodha hamzah. Maka di sini namanya sahih mahmus. Namanya fi'il sahih mahmus. Ya. Ada juga sa'ala. Ini kan ada hamzahnya atau tidak? Ada. Ada ya di A-nya ini. Maka namanya sahih mahmus. Qara'a juga ada. Namanya sahih mahmus juga. Fi'il mahmus. Hamzah sama alif beda ya. Hamzah sama alif beda. Kalau alif itu sukun. Contohnya kayak tadi ya, kola. Itu kan sukun ya. Itu alif namanya. Kalau hamzah itu dibaca berharokat ya. Akhodha kan A berharokat ya. Maka fi'il yang dalamnya ada hamzah namanya fi'il mahmus.
Kemudian yang terakhir ada fi'il mudha'af. Ya. Fi'il sahih yang penyusunnya huruf aslinya adalah 2 huruf sejenis tasydid. Jadi mudha'af itu fi'il yang di dalamnya ada tasydid ya. Tasydid. Tasydid. Namanya mudha'af ya, tasydid ya. Tasydid itu diambil dari tad'if ya atau penekanan ya. Tad'if ya, mudha'af itu ditekan. Nah, kalau fi'il mudha'af ini nanti dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah mudha'af sulasi. Jadi fi'il yang mudha'afnya itu 3 huruf. Tapi nanti kalau antum lihat di sini ada 2 huruf. Tapi di sini ada huruf yang ditasydidkan. Syadda atau farra. Nah, ini jangan antum anggap ini 2 ya. Ini hurufnya ada berapa syadda? 3. Ada 3. Tasydid itu dihitung 2. Tasydid dihitung 2. Aslinya syadda aslinya itu syadada. Syadada. Cuma dalam bahasa Arab itu nggak mau susah. Yang aslinya syadada jadi syadda. Enak mana? Syadada atau syadda? Ya dua-duanya enak sih. Gimana tulisan Tapi barisannya? lebih enak disingkat ya. Syadda. Kita ngomong faroro sama farra. Enak mana? Nah, enak farro ya. Lebih mudah ya membacanya. Lebih singkat juga. Nah, jadi yang namanya mudha'af itu aslinya hurufnya 3. Cuma hurufnya disambung, digabung menjadi ditasydidkan. Farra. Paham ya? Paham itu. Dan dia hukumnya juga mudha'af atau hukumnya nanti yaitu mudha'af sulasi ya, yang terdiri dari 3. 3. Mudha'af sulasi. Sedangkan yang di bawah ya mudha'af rubai, kalau mudha'af rubai ini yang fi'il rubai ya, biasanya yang hurufnya diulangin kayak zalzala. Itu kan hurufnya diulangin ya, zalzala. Atau waswasa, ini banyak ya. Kalau rubai nanti banyak. As-asa atau dam-dama, nah itu kan rubai ya. Mudha'af rubai. Ya. Jadi pembagian fi'il sahih ada 3, sahih salim, sahih mahmuz, sama sahih mudha'af. Kalau jalbabah nggak masuk ya tadi ya? Jalbaba masih Enggak ya? masuk juga ya. Masih masuk. Masuk juga. Tapi beda bentuk. Oh. Karena ada pengulangannya itu ya. Iya. Pengulangan ya. Masuk juga. Ya. Jadi fi'il sahih ada 3. Yang pertama sahih salim. Kalau salim itu berarti aman ya. Namanya salim kan aman ya. Salim itu aman, sehat ya. Bisa kita katakan salim itu sehat. Al-qalbu as-salim, hati yang sehat ya kan. Al-aqlus salim, akal yang sehat, fil jismi salim, di tubuh yang sehat. Salim itu sehat dalam artian sehat itu nggak ada hamzahnya, nggak ada huruf alif, waw dan ya, dan nggak ada tasydid. Itu namanya fi'il sahih salim. Kalau mahmuz itu nanti ada salah satu hurufnya hamzah. Namanya aja mahmuz ya. Mahmuz itu dari kalimat hamzah ya. Mimnya coba dihilangin kan hamzu, ya kan? Humus ya. Kan hampir sama hamzah sama mahmuz ya kan? Nah, mahmuz ya. Mahmuz itu nanti ada hamzahnya. Sedangkan mudha'af itu ada tasydid ya, tasydid. Ada juga yang syadda yang tasydidnya itu kelihatan, syadda sama farra. Ada juga yang tasydidnya itu pengulangan saja, zalzala sama waswasa. Ya. Inilah. Paham huna? Bismillah Ustaz. Coba dipahami lagi. Baik, sekarang coba masuk fi'il sahih salim ya. Silakan Bu Ika ya dibaca. Fi'il salim ada fi'il yang terbebas dari huruf ilat, hamzah, dan taif. Nah, seperti kataba, alima, hasuna. Ketiga contoh fi'il ini tidak mengandung huruf hamzah.
tidak ada huruf ilat dan tanpa tasjid. Kebanyakan fiil masuk ke dalam kelompok ini. Apa yang sudah kita bahas di buku ini dari bab 1 sampai 7 baik dalam bentuk sulasi mujarot maupun sulasi majid adalah bentuk fiil sahih salim sehingga penulis tidak perlu menjelaskan ulangi. Baik ya. Jadi fiil sahih salim yaitu yang Ana jelasin tadi ya, bahwasanya fiil yang aman ya, yang sehat, yang dalam artian nggak ada huruf illah, nggak ada hamzah, dan tidak ada tasydid ya atau tad'if pengulangan. Namanya fiil sahih salim, yaitu fiil yang sering antum baca dari awal kemarin, yaitu kebanyakan sahih salim ya. Selanjutnya fiil sahih mahmus ya. Fiil sahih mahmus adalah fiil sahih yang mengandung huruf hamzah. Ya, baik di huruf pertama seperti akala. Nah, ini hamzahnya di awal, akala. Ada juga hamzah di tengah, contohnya sa'ala. Ini kan hamzahnya di tengah. Ada juga yang hamzahnya di akhir, contohnya qara'a. Bila kita melakukan tasrif untuk ketiga jenis fiil sahih mahmus ini, tidak ada perbedaan signifikan dengan tasrif fiil sahih salim kecuali bentuk fiil amr untuk kata kerja tertentu. Ya. Nah, kalau antum ngomong fiil sahih salim nanti ada perbedaan sedikit ya. Mahmus ya maksudnya. Fiil sahih mahmus. Ini ada perbedaan sedikit dari fiil amrnya. Dari fiil amrnya. Nah, ketika hamzah di awal, contohnya akala. Nah, ini hamzahnya di mana? Di awal. Maka nanti yang berbeda nanti di fiil amrnya. Akala yakulu kan sama, fa'ala yaf'ulu aklan kan sama. Akilun fa'ilun kan sama ya, fa'ilun kan. Akilun, cuma ini a-nya dipanjangkan karena kan ya emang akilun. Makulun seperti biasa, tapi nanti yang berbeda di sini ya. Di mana? Fiil amr. Fiil amr. Jadi kan aslinya kan ditambahin alif ya kan. Akala yakulu, kata bayak tubuh uktub kan ditambahin alif kan, uktub. Ya kan, nasoro yang suruh unsur ya kan. Tapi kalau fiil sahih mahmus itu tidak perlu, langsung aja kita hamzahnya dihilangin, langsung aja yakulu kul, yakhudhu khud, ya'muru mur, langsung kita ambil fiil mudhari huruf 2 terakhirnya, kulu, yakulu jadi kul, ya'muru jadi khud, mur. Katanya ya'muru menjadi mur, yakhudhu menjadi khud ya. Nah, Tep ya. Jadi seperti itu. Ini berbedanya nanti di mana? Di fiil amrnya. Ya. Perbedaannya di fiil amrnya nanti menjadi kul, khud, sama mur. Untuk fiil nahnya tetap sama, tetap ada hamzahnya. La ta'khud, la ta'khul, la ta'mur ya kan. Coba silakan baca ya. Bareng-bareng ya. Akala yakulu aklan, akilun, makulun, kul, la ta'kul. Akala yakulu aklan, akilun, makulun, kul, la ta'kul. Bawahnya silakan dibaca. Akhadha ya'khudhu akhdan, akhidun, ma'khudun, khudh, la ta'khudh. Nah, bawahnya lagi silakan dibaca. Amara ya'muru, amron, amirun, ma'murun, mur, la ta'mur. Tep ya, itu ketika hamzahnya di awal. Di depan. Ya, di awal atau di depan. Nah, sekarang antum baca sa'ala. Sa'ala ini hamzahnya di mana? Di tengah. Di tengah. Qara'a hamzahnya Di akhir. Bada'a juga di akhir. Nah, ketika hamzah di tengah dan di akhir itu sama ya. Fiil amrnya tetap ditambahin alif. Jadi seperti yang biasa. Fa'ala yaf'alu if'al. Qara'a yaqra'u ikra. Bada'a yabda'u ibda. Seperti ya, sama ya. Kan ifta kan sama kan ya. Jadi nggak ada perbedaan ya. Tapi ketika hamzah di tengah itu bisa dua, yaitu bisa kita ngomong is'al atau bisa kita ngomong
Sal. Sal. Nah, bisa pilih salah satu, dua-duanya ada. Dalam Al-Quran juga ada. Itu ya. Nah, coba silakan dibaca bareng-bareng. Sa'ala yas'alu. Wahid, isnani, salasah. Sa'ala yas'alu su'alan sa'ilun mas'ulun is'al ausal la tas'al. Bawahnya, qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u qira'atan qari'un maqru'un iqra' la taqra'. Bada'a yabda'u. Bada'a yabda'u bad'an badi'un mabdu'un ibda' la tabda'. Naam ya. Taib ya. Ustaz, apa ini yang ikro sama ibda juga bisa kayak yang atas? Nggak bisa. Nggak bisa. Khusus yang atas aja. Khusus yang di tengah biasanya. Oh, astagfirullah. Iya, Qara'a iya, kan iya. di akhir ya. Iya, Qara'a iya, di iya. akhir. Salah lihat bisa. Bada'a juga di akhir. Nah, tapi pengecualian ketika yang di awal, tapi dia nanti bab 4 ya. Berarti fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'a. Ya fa'alu. Antum bisa ngeliatin ini hamzanya di awal. Tapi dia bab 4. Maka nanti untuk fi'il amrnya bukan seperti yang kul tadi ya. Bukan min ya. Amina ya'manu bukan man. Harusnya ya'manu jadi man kan. Adzina ya'zanu dzan. Tapi bukan seperti itu. Tapi nanti tetap ya. Jadi i'man atau i'dzan. Tetap ketika nanti masuknya di bab 4 tetap ya. Tapi jarang ya, yang bab 4 ini sangat jarang. Yang paling sering ya nanti yang bab 1 ini, yang akala, akhoda, amaro. Paham tuh, ya? Paham tuh, Ustaz. Perhatikan tabel di atas, ada sedikit perbedaan dengan tasrif, fi'il sahih salim untuk wazan fi'il amr. Nah, asalnya ukul. Ukul, aslinya seperti itu ya, yang Ana jelasin tadi kan, uktub kan gitu kan aslinya, ukul berarti kan. Nah, Tapi u-nya langsung dirubah karena sulit ya, maka langsung aja menjadi kul ya. Dan kaidahnya memang seperti itu. Ada juga yang is'al ini bisa ada dua, contohnya dalam Al-Quran ini sal bani Israila, ini sal. Artinya tanyakanlah. Ada juga fas'alu, nah ini kan juga is'al kan. Maka bisa dua ya. Akan tetapi untuk fi'il mahmuz yang hamzahnya ada di huruf terakhir, lam fi'il, memiliki bentuk yang sama persis dengan fi'il sahih. Maka kayak yang qara'a sama bada'a ini nanti hukumnya sama seperti biasa ya. Qara'a, fataha ya sama seperti biasa. Kalau misalkan huruf hamzahnya di akhir. Ya. Naam ya. Jadi itu adalah fi'il mahmuz. Ada pertanyaan? maaf ya, Ustaz. Anda kira ini fi'il mahmuz nggak terlalu sulit ya. Paling yang perlu antum ketahui yang kayak akala, akhoda, amaro, ya itu saja. Apalagi akala sering dipakai ya. Nah, Makan ya sering dipakai. Maka antum harus tahu nanti fi'il amrnya bukan ukul ya, kul. Nah, kalau ditanya kenapa kok kul? Karena namanya fi'il mahmuz ya. Mahmuz yang di huruf yang hamzahnya di awal. di awal. Nah, ini kan sebenarnya itu perlu tahu. Kan kadang kan orang nggak tahu, akala yakulu, kata bayak tubuh. Kenapa bukan unsur? Kenapa bukan uktub? Kenapa bukan ukul ya kan? Tapi kenapa kul? Nah, ini sebabnya karena mahmuz. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk fi'il sahih mudhaf satu lagi ya. Sahih mudhaf ini adalah fi'il yang pada asalnya memiliki 3 huruf sempurna. Hanya saja karena ada 2 huruf yang sama berdampingan, maka 2 huruf ini dilebur jadi satu menjadi tasdid. Contohnya roda, asalnya adalah rodada. Seperti yang Anda bilang tadi ya. Aslinya adalah 3. Rodada. Ya, atau farro berarti aslinya faroro. Tapi karena ada 2 huruf yang sama, maka dileburkan atau langsung aja digabung jadi rodda. Seperti itu, ya. Maka kalau nanti kita ngomong rodda itu hurufnya berapa? Itu hurufnya 3 ya. Jangan ketipu dengan sesuai zohir ya. Kalau secara nampak 2, tapi tasdid itu dihitung 2. Tasdid dihitung 2, berarti ro 1, dal itu ada 2 huruf. Jadi di situ dia maksudnya tetap sulasi ya, tetap
sulasi. Karena yang namanya kata kerja itu minimal hurufnya ada 3. Yang namanya fiil itu minimal hurufnya ada 3. 3. Beda seperti isim atau huruf ya. Kalau isim itu ada yang hurufnya 2. Kalau isim huruf 1 nggak ada. Huruf biasanya yang huruf 1 biasanya huruf. Kayak bi kan dengan, li untuk. Tapi kalau isim ada yang 2 juga. Contohnya damun ya. Damun itu darah ya. Itu hurufnya 2. Tapi kalau fiil itu minimal hurufnya 3. Nggak ada fiil yang hurufnya 2, nggak ada. Nah, untuk fiil mudha'af ini ada beberapa macam perbedaan. Ya. Kalau antum lihat ini, silakan dibaca ya bab 1 dari Nisa ya, bab 1 semuanya. Di samping ya. Roda semua dari atas sampai bawah, sampai menyebarkan. Roda ya rudu, rodan, rodun, mardudun, ruda, la taruda. Artinya menolak. Khoso ya khususon, khosun, makhsusun, khuson, la takhuso artinya mengkhususkan. Dala ya dulu dilalatan dalun, madlulun dulla la tadulla artinya menunjukkan. Marro ya mururun marrun mamrurun murro la tamurro artinya melalui. Syadda ya syuddu syaddan syadun masydudun syuddan la tasudda artinya mengikat. Batha ya buthu bathan bathun mabsusun busa la tabusa artinya menyebarkan. Ustaz, ini yang isim fa'ilnya bathun kan mbaknya kan ada alifnya itu langsung ditasdidkan apa dipanjangin sih? Mbaknya ada Lupa alifnya. tajwid. Ya seperti walad dolin dipanjangin ya. Bathun. Bathun. Nah. Cep, anak jelasin nanti ya. Silakan dibaca dulu coba. Silakan Bu Ika ya. Sampai azza aja. Sampai mulia sini. Mulia. Oh ya. Faro ya firu, firoron, farun, mafruron, firon, latafiron. Halan yahilun, halalan, halan, mahlulun, hilan, latahilan. Tama yatimu, tamaman, ta'aman, matmumun, ni'timun, tima, lata tima. Jada yajidu, jidan, jadun, majdudun, jidan, lata jidan. Jidda lata jidda. Jida lata jida. Terus Azza yang izu, izatan, ajun, ma'jujun, ijan, lata ijan. izza lata izza ya. Kharra yakhiru khururon khurun makhrurun khirra lata khirra. Dolla yadillu dolalatan dolun madlulun dilla lata dilla. Zalla yazillu zallan zalun majlulun zilla lata zilla. Nanti sampai akhir juga sama addo ya addu addon adon makdudun addo lata addo. Nah, antum sudah melihat sendiri ya bahwasanya di sini perbedaannya sangat banyak ya. Ya. Aslinya kan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, fa'ilun. Nah, perbedaan yang pertama di isim fa'ilnya. Untuk isim fa'il fi'il mudha'af ya. Nanti antum tinggal nambahkan alif ya. Rodda berarti rodun. Marro jadi marun. Farro jadi farun. Halam jadi halun. Kayak gitu ya. Ditambahin alif di tengah hurufnya. Ya. Jadi kalau tabba tabun, masa masun. Ya. Seperti biasa yang namanya isim itu tanwin kan belakangnya. Ya berarti ya khosun. Ya tetap
huruf akhir tuh nggak ada hubungannya ya. Yang penting huruf pertama dan huruf keduanya. Huruf ditambahin alif di tengahnya. Buat isim fa'il. Isim maf'ulnya seperti biasa, berarti maf'ulun tetap biasa, tapi cara menjadikannya kita jadikan rodada dulu. Rodda jadi rodada, menjadi mardudun. Khoso jadi khososo, jadi maksusun. Jadi disebar dulu hurufnya. Dalla jadi dalala, jadi madlulun. Adlulun. Paham ya maksudnya? Lain tuh, Ustaz. Jadi kalau isim maf'ul itu sama bentuknya, maf'ulun, tapi nanti caranya huruf yang aslinya tasdid itu diuraikan dulu. Kalau syadda berarti syadada, nanti jadi maf'ulun, masdudun. Itu ya, semuanya nanti sama. Selanjutnya untuk fi'il amr ini juga berbeda juga ya. Untuk fi'il amr ini nanti antum langsung bentuknya itu sama seperti fi'il madi, tapi harokat huruf pertama itu seperti fi'il mudhari ya. Kalau rodda yaruddu berarti rohnya domah, maka nanti langsung aja rudda. Dallaya dulu langsung aja Dullah. Farra yafiru, fa-nya kasrah menjadi langsung firra. Firra. Huruf akhirnya emang tasdid dan fathah. Ya. Firra. Nanti tetap huruf akhirnya itu yang namanya fi'il amr kan sukun ya aslinya. Kan ikra. Tapi kalau fi'il yang bertasdid nanti enggak sukun, tapi tasdidnya tetap ada, tapi harokatnya difathahkan. Ya. Jadi kayak misalkan tamma yatimmu, nanti langsung taknya kasrah, jadi langsung aja timma. Ya. Halla yahillu, langsung aja hilla. Jadi huruf depannya ini halla, haknya diganti sesuai mudhari'nya kasrah jadi hilla. Tamma yatimmu, ini mimnya tetap sama, tapi taknya ini kan taknya kasrah yatimmu, jadi nanti jadi timma. Ya. Begitupun juga ketika di bab 4 ya, addo ya addu. Nah, ini bukan bab 4 ya, tapi bab 3 harusnya ya. Fa'ala yaf'alu ya maksud. Bab 3 itu. Ini bab 3 harusnya. Kan fa'ala yaf'alu kan. Addo ya addu. Nah, ini karena fi'il mudhari'nya udah fathah, maka langsung aja menjadi addo. Berarti fi'il amr dan fi'il madinya sama. Ya. Addo sama. Di sini juga sama masa menjadi di sini juga masa. Di sini syamma fi'il madinya, nanti fi'il amrnya juga sama menjadi syamma. Jadi itulah perbedaan ketika fi'il mudhoaf ya. Nah, fi'il mudhoaf ini nggak banyak dalam bahasa Arab, tapi kalau antum nanti bertemu fi'il mudhoaf ya gini tasrifnya. Kan sudah ada buku ini kan. Nanti ketika bertemu fi'il mudhoaf, ketika lupa ya lihat aja buku ini. Kan bukunya sudah ada, dicari. Kan seperti itulah. Jadi nggak perlu dimungkinkan, ini nggak apa-apa karena memang ini sangat jarang dan agak susah. Yang penting antum tahu. Jadi nanti ketika bertemu fi'il yang seperti itu bentuknya, antum bisa ngeliat bukunya. Bukunya sudah ada, tinggal dibuka. Kan cari aja bab saya mudhoaf kan ada. Seperti itu ya. Saya ada pertanyaan. Maaf ya Ustaz. Kalau tidak ada, Anda kasih tugas ya. Ya, anak kasih tugas sekarang. Silakan sebutkan itu fi'il apa namanya ya, namanya. Silakan tadi kataba itu fi'il sahih apa? Ngerti. Kataba sahih salim yang tadi loh, salim ya. Pak maksudnya enggak? Anak kasih kata kerja, nanti antum sebutkan namanya, dia mahmus atau mudhoaf atau salim ya. Nama aja. Ya, sebutkan namanya, namanya. Tadi ya kalau ada hamzah berarti apa? Namanya fi'il sahih mahmus. Kalau ada tasdid namanya fi'il sahih mudhoaf. Nah, sekarang anak kasih fi'ilnya, silakan sebutkan namanya. Gampang ya, tadi sudah tahu caranya kan. Qara'a.
Tulis ya. Nanti kirim ke grup juga, suruh menyebutkan namanya juga. Qara'a. Alas ya. Alas. Yang kedua ada Nasoro. Nasoro. Alas ya. Yang keempat ada ketiga ya maksudnya. Ketiga ada Sa'ala. Keempat Zalzala. Zalzala. Kelima ada Jalasa. Jalasa. Habis itu yang keenam ada Farro bertasdid. Ya, habis itu ketujuh ya. Ketujuh ada Akhoda. Kedelapan ada Madda ya, Madda. 8 ada Madda. Ya, ke-9 ada As'asa. Walaili idza as'as ya, As'asa. Ke ain ya, As'asa. Yang terakhir nomor 10 ada Amila, maka ain ya, Amila, maka ain. Panjang ya? Pendek ya. Amila. Nah, tuh kamu bilangnya Amila. Saya kelas ya. Alas. Nah, ya, jadi seperti itu pembelajaran hari ini. Insya Allah untuk besok terus seperti biasa ya. Dan untuk hari Jumat, insya Allah hari Jumat ini anak izin ya, jadi belum bisa mengadakan pembelajaran. Natati biqra'atil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukran ala husni tamamikum. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.